Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Zainal Hartoyo, MPD selaku dosen pengampu MK Psikologi Pendidikan, dan teman-teman sekalian. Kami di sini dari kelompok 1, sesi 1 akan menjelaskan makalah dengan judul Teori Pembelajaran Kognitif Sosial. Perkenalkan, saya M. Alfifa Rezi selaku moderator, Sarvia selaku pemateri pertama, Tasya Aulia pemateri kedua, Desya Dwi Rahayu pemateri ketiga, dan Yolan Sri Maharani pemateri keempat. Langsung saja kepada pemateri pertama, kami persilakan. Baiklah, saya akan membaca materi pertama. A. Teori belajar sosial kognitif. Albert Bandura terkenal dengan teori pembelajaran sosial atau social learning theory, yang merupakan salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Ia juga terkenal dengan teori belajar sosial atau kognitif sosial serta efikasi diri. Teori kognitif sosial menyatakan bahwa faktor sosial dan kognitif serta faktor pelaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Prinsip belajar menurut Bandura adalah usaha menjelaskan belajar dalam situasi alami. Bandura mengembangkan model deterministik resiprokoral yang terdiri dari 3 faktor utama, yaitu perilaku, person atau kognitif, dan lingkungan. A. Perilaku, tindakan atau aksi yang dapat mengubah hubungan individu dan lingkungannya. Faktor perilaku atau behavior yang mempengaruhi proses pembelajaran sosial, yaitu keterampilan atau kemampuan, skill, latihan, efektivitas diri. 2. Person atau kognitif, karakteristik seseorang dan faktor kognitif, ingatan, perencanaan, penilaian. Dalam perannya sebagai individu, manusia berperan sebagai subjek atau pelaku dalam proses pembelajaran sosial. Setiap individu unik karena berbagai perbedaan yang ada di dalam diri mereka antara satu dengan yang lain. 3. Lingkungan, segala bentuk susunan komponen fungsi interaktif yang berada di bumi, baik biotik maupun abiotik. Dalam proses pembelajaran sosial, lingkungan meliputi lingkungan sosial budaya atau lingkungan antar manusia. Observational learning. Inti dari proses observasi adalah modeling. Pembelajaran melalui modeling meliputi menambahi atau mengurangi suatu perilaku yang diobservasi dan mengeneralisasi dari satu observasi ke observasi yang lainnya. Dengan kata lain, modeling meliputi proses kognitif dan bukan sekedar melakukan imitasi. Modeling lebih dari sekedar mencocokkan perilaku dari orang lain, melainkan mempresentasikan secara simbolis suatu informasi dan menyampaikannya untuk digunakan di masa depan. Bandura 1986-1994 dalam FISH dan FISH 2014. Belajar melalui pengamatan ini memperpendek waktu yang dibutuhkan manusia untuk belajar berbagai keterampilan seperti keterampilan berbahasa, demikian kompleksnya sehingga tidak mungkin dapat dipelajari tanpa penggunaan modeling. Yang pertama, studi boneka Bobo klasik. Eksperimen boneka Bobo dilakukan Bandura pada tahun 1965 yang mengilustrasikan bagaimana pembelajaran dapat dilakukan hanya dengan mengamati model yang bukan sebagai penguat atau penghukum. Eksperimen ini juga mengilustrasikan perbedaan antara pembelajaran dan kinerja atau performance. Saat pembelajaran, seorang anak akan mengobservasi apa yang dilihatnya. Sementara itu, dalam kinerjanya, anak tersebut dapat menambahkan perilaku lain yang sebelumnya tidak dicontohkan. Eksperimen dilakukan dengan sejumlah anak TK secara acak, diberikan 3 film di mana ada seseorang atau model sedang memukuli boneka plastik seukuran orang dewasa yang dinamakan boneka Bobo. Dalam film pertama, penyerang diberikan permen, minuman dingin, dan dipuji karena melakukan tindakan agresif. Dalam film kedua, penyerang ditegur dan ditampar karena bertindak agresif, dan dalam film ketiga tidak ada konsekuensi atas tindakan si penyerang boneka.
Kemudian masing-masing anak dibiarkan sendiri berada di ruangan penuh mainan, termasuk boneka Bobo. 2. Model pembelajaran observasional kontemporer Bandura. Sejak awal eksperimen Bandura memfokuskan pada proses spesifik yang terlibat dalam proses pembelajaran observasional, yaitu A. Atensi, B. Retensi, C. Produksi, dan D. Motivasi. C. Belajar observasional termotivasi oleh harapan bahwa meniru model dengan baik akan menuju pada reinforcement. Namun, terdapat beberapa orang yang belajar dengan melihat orang saat diberi reinforcement atau dihukum ketika terlibat dalam perilaku-perilaku tertentu. Hal inilah yang disebut dengan vicarious, yaitu mengamati apa yang terjadi pada orang lain. 1. Vicarious reinforcement. Pembelajaran yang mengamati orang lain diberi penguatan karena berperilaku tertentu. Kemungkinan akan menampilkan perilaku yang sama lebih sering lagi. Suatu fenomena yang dikenal dengan istilah vicarious reinforcement. 2. Vicarious punishment. Sebaliknya, ketika melihat seseorang mendapat hukuman karena perilaku tertentu, kecil kemungkinan bagi pembelajar untuk mengikuti perilaku yang sama, suatu fenomena yang dikenal dengan istilah vicarious punishment. D. Self-efficacy. Self-efficacy adalah keyakinan yang dimiliki seseorang atas kemampuannya untuk menjalankan perilaku tertentu atau mencapai tujuan tertentu. Perasaan self-efficacy siswa mempengaruhi pilihan aktivitas mereka, tujuan mereka, usaha, serta persistensi mereka dalam aktivitas-aktivitas kelas. Seseorang cenderung memilih tugas atau aktivitas yang mereka dapat melakukannya, dan cenderung menghindari tugas atau aktivitas yang mereka yakin bahwa mereka akan gagal. Contohnya, siswa yang yakin dapat berhasil dalam pelajaran bahasa Inggris lebih mungkin mengikuti ekstrakurikuler English Club daripada siswa lain yang yakin bahwa ia tidak kompeten dalam pelajaran bahasa Inggris. E. Self-regulation. Self-regulation berbeda dengan self-control. Self-regulation merupakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh diri sendiri. Sementara itu, agar seseorang dapat sesuai dengan self-regulation-nya, maka dibutuhkan self-control. Jadi, self-control merupakan cara seseorang untuk mengontrol dirinya agar senantiasa selaras dengan self-regulation yang sudah ditetapkannya. Sehingga self-control merupakan bagian dari self-regulation. 1. Perilaku diatur sendiri atau self-regulated behavior. 2. Self-regulated learning. Dan 3. Pemecahan masalah yang diatur sendiri atau self-regulated problem solving.